sangat besar. Kami sih sangat puas sekali sih maksudnya dengan cast ini, dream cast saya bilang ya. Ya. Dan I would not have it any other way. Dan nggak sabar untuk share dengan semua teman-teman apa yang kita semua sudah lakukan hari ini. Oke, siap. Jangan lupa 26 Januari, boleh tepuk tangan dong. Nanti boleh disebarin ke penontonnya, pembacanya, followers-followersnya, pokoknya 26 Januari 2023. Sekarang kita berikan kesempatan kepada teman-teman media untuk bertanya, karena pasti teman-teman media udah gak sabar juga untuk bertanya. Silakan teman-teman media yang ingin bertanya ada di sebelah mana. Boleh sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Siap, boleh berdiri mas biar kelihatan. Oke, duduk aja, kelihatan sini ya. Nama dan dari media mana serta pertanyaannya. Saya Abbas dari kapalagi.com mau nanya ke mungkin Mas Rizal tadi ya. Tadi kan agak kurang jelas soal pertanyaan casting. Ini kan kalau dilihat nih di depan ini kecuali Jihan ini kan dua orang tuh belum terlalu banyak di film kan, lebih series. Pertimbangannya tuh apa itu untuk milih Pangeran sama Angga digabungin sama Jihan gitu. Terus apa untuk Midukar kan jarang bertemu sama Midukar ya. Itu gimana prosesnya? Untuk apa mungkin ada bantuan dari orang-orang dalam gitu. Bisa diceritain. Orang dalam nih, orang mana? Orang seksual nih, orang dalam. Nanti boleh dijelasin part itu. Tapi pemilihan cast silakan Mas Rizal. Secara konsep masih sama, mencari yang paling tepat untuk memerankan dalam hari ini Dian dan Arga. Setelah kita tentunya ada sistem auditionnya juga gitu ya, apa namanya untuk mereka dan mereka the best gitu. Jadi memang udah nggak ada tanda tanya lagi. Jadi bukan masalah baru, bukan masalah even misalnya seri atau bukan seri atau apa. Acting is acting dan saya merasa bahwa mereka bisa menjelma menjadi Dian, mereka bisa menjelma menjadi Arga. Dan saya juga harus bilang bahwa Jihan di sini main sebagai Alenda tuh keren banget. Jadi memang karakter menemukan aktor-aktornya ya Mas ya. Siap. Nah, ini kan siap kan? Iya. Jadi waktu syuting tuh sering ngomong siap. Karena memang tadi ada yang memangnya pendamping. Karena kan banyak hal-hal yang sifatnya sangat teknis, baik dari penggunaan senjata, penggunaan apa namanya protokol-protokol militer itu kami memang selalu di sebelah kami itu ada advisor. Dan memang harus sih kalau enggak kan takut salah ya gitu. Jadi memang benar kita di support sama TNI dan arti kata juga memberitahukan bukan saja secara teknisnya gitu, tapi protokol-protokolnya tuh harus pas, karena ada juga yang saya kira begini ya ternyata begini. Dan mungkin orang awam nggak tahu, tapi kalau misalnya yang jadi beneran tahu itu kan itu salah tuh gitu. Nah kita nggak mau kayak gitu juga sih. Gitu. Siap, terima kasih Mas Rizal jawabannya. Selanjutnya silakan yang udah memegang mikrofon ya, dipilihin sama teman kita ya. Silakan. Boleh berdiri Mas. Duduk aja Mas Dias ya. Siap. Assalamualaikum, selamat sore. Saya Ais dari Jinfa.co.id. Mau tanya mungkin ada juga beberapa film yang mengangkat tentang kepolisian, TNI atau apa, dan mereka lagi memilih untuk membangun istilahnya negara sendiri gitu, untuk tidak istilahnya oh ini bukan polisi Indonesia, oh ini bukan tentara Indonesia gitu. Misalnya kita sebut aja Miracle in Cell No. 7 kan mereka membangun sendiri itu menjadi sebuah apa namanya polisi yang ada hanya di film itu gitu. Nah yang saya tanyakan adalah bagaimana proses perizinannya dan untuk dengan pihak TNI-nya, apakah disampaikan juga oh ceritanya begini baru merekanya oke gitu. Sekali lagi kan ini membawa instansi negara. Terus yang untuk Jihan setelah How Are You Really, kemudian ada juga Gendut Siapa Takut, itu kan sangat girly ya. Pas aku juga suatu wawancara Jihan pas di How Are You Really, ini sebenarnya bukan aku banget nih gitu kan di situ. Terus akhirnya dapat peran seperti ini, apakah ini peran yang sebenarnya Jihan sangat inginkan gitu kan? Gitu ya. Diimpikan setelah ditanya pas di How Are You Really, oh sebenarnya ini beda banget sama aku yang kesehariannya. Apakah ini menjadi dream come true buat seorang Jihan dan karir aktingnya gitu. Kemudian untuk keseruannya gimana sih Jihan acting apa namanya action terus tembak-tembakan segala macem, ada lecet-lecet gak sih Jihan? Cedera gitu. Thank you. Terima kasih Ais. Oke, silakan boleh dijawab Pak Irving atau Mas Rizal untuk ya mungkin gimana Pak izinnya. Irving yang bisa jawab karena memang cerita ini dari Pak Irving yang mulai dan dia berikan apa namanya yang dia mulai ini semuanya dari Pak Irving. Silakan Pak Irving. Boleh dijelaskan ke teman-teman media.
Jadi kalau tadi tanya perizinannya, ya kita disupport aja sebagai ini, dan ini memang real, kita bikin ceritanya itu di negara ini. Kita ya mereka dengan senang hati support kita sih, jadi ya begitulah. Jadi disupport secara tadi pendampingan saat syuting, teknis, dan juga karena kita kan harus itu peminjaman alat-alat alutsistanya, dan berbagai tempat juga, dan juga ini staffnya yang mendampingi kan. Ya. yes. Kita soalnya nggak ngerti kan kalau misalnya bajunya. Nah itu lokasi Itu semuanya sebenarnya kita tiga matra. ya. Jadinya nanti ini bentuk support yang diberikan, mensupport film ini dengan memberikan syarat pendampingan secara teknis, kemudian juga alat untuk proses kebutuhan syuting ya, Pak Irving ya. Jadi disupport di sini. Oke, siap. Terima kasih. Cukup ya Mas Ais. Terima kasih Mas Ais. Silakan Jihan untuk menjawab. Oke, kalau dibilang ini salah satu karakter yang dream come true, sebetulnya iya. Karena memang kalau dibilang ini Jihan sama Alenda 11-12 apa enggak, sebenarnya lumayan. Jadi kayak misalnya dari contoh itu, dari baju gitu ya. Selesai syuting nggak mau ganti, udah karena emang itu Jihan aja. Bisa dibilang juga dari sekarang aja pakaiannya udah Alenda banget sebetulnya. Terus kalau dari segi karakter sendiri, more or less sebenarnya sama juga kayak misalnya dari konflik percintaan atau asmara pun juga nanti bisa dilihat sendiri. Oh, Jihan itu kayak misalnya kalau cool atau kayak diem-diem aja tapi ternyata di belakang itu banyak yang suka apa gimana, ya itu kayak ya udah dia as go with, jadinya kayak kepedean ya. Tadinya nggak apa-apa loh, cuma gara-gara siapa mama pengen ngeliatin kayak gitu, jadi kayaknya gue salah deh gitu. Padahal nggak salah. Jadi Alenda iya. Cuman maksudnya tanpa harus dicoba tuh udah kayak effortless aja. Jadi tanpa lebih banyak itu mungkin challenge-nya itu ke building emotionnya aja. Jadi kan kita banyak naik turunnya tuh grafisnya lumayan gradual gitu ya. Dari kayak happy aja misalnya kita bisa lihat di foto situ udah seru-seruan aja, yaitu basically Jihan with a touch of Alenda ya. Terus kalau misalnya untuk bagian emosionalnya di situ dibantu dengan skrip dan juga kondisi yang ada, akhirnya digali bersama Mas Rizal juga, dan juga dibantu sama teman-teman cast yang lain. Di situ bisa dibilang Jihan, tapi aku belum pernah menemukan titik itu di dalam hidup aku sebelumnya. Cuman mungkin one day itu akan muncul, kita nggak pernah tahu gitu ya. Tapi basically effortless sekali, dan keseruannya banyak keseruan yang I spent with my friends yang sekarang become a family ya. Ya nggak ya? sorry. Iya, konfirmasi padahal konfirmasi tetap kan. Iya, dan ternyata kayak teman mutual friends juga, dan ternyata jadi kayak teman main juga. So it's really fun. Juga dari cast-cast yang lain pun A-list dan senior yang kita kira kita akan merasa cukup pressure dan intimidate, itu ternyata enggak sama sekali. Bahkan kita masuk ke instansi pun karena kita di syuting di tempat-tempat yang cukup ya bisa dibilang untuk kita sacred gitu. Ternyata enggak seberat itu yang kita kira. It's still fun. So basically that. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong ya untuk Jihan, terima kasih. Siap, lanjut silakan nama, media, dan pertanyaannya. Ya, makasih, saya Ari dari tabletjurnal.com. Satu aja buat Mas Rizal. Mas Rizal udah banyak mencatat sukses dengan berbagai genre gitu Mas. Pertimbangan untuk ngambil genre ini seperti apa Mas? Ada drama, action juga seperti itu. Lalu apakah ada idealisme pribadi Mas Rizal gitu yang akhirnya pengen diwujudkan lewat film ini seperti itu? Apa ada hal-hal yang belum pernah diwujudkan di film-film sebelumnya akhirnya bisa direalisasikan di sini gitu? Terima kasih Mas Rizal. Siap, terima kasih Mas Ari. Silakan Mas Tovani. Saya memang dari dulu sangat senang dengan tema nasionalisme, karena saya rasa memang negara kita perlu itu ya, gitu. Pernah dulu bikin nasionalisme tapi lewat adventure ya 5 cm. Cuman yang ini nasionalisme dengan pendekatan bahwa negara kita lagi mengalami sesuatu gitu ya, dengan backdrop cerita percintaan dan persahabatan, itu saya rasa sangat unik sekali. Dan pas saya diceritain ceritanya sama Pak Irving, itu saya langsung referensi film yang dulu saya pernah nonton itu kayaknya langsung
keluar dan wah ini kayaknya seru kalau dibikin begini. Cuman triknya adalah gimana tetap harus Indonesia ya, harus dalam bentuk nasionalnya yang di garis benangnya adalah nasionalitas Indonesia. Jadi ada idealis dari saya yang memang dari dulu kepingin bikin dan senang sekali di kesempatan ini bisa diwujudkan. Ya, seperti itu ya Mas Ari. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Pak ya deh, silakan. Iya Pak, di Pak mic-nya Pak, maaf di belakang. Silakan Pak. Nama saya Yan dari Demi Film Indonesia. Saya lihat trailer yang cuma 2 menit ini ya. Jadi menurut pendapat saya ini adalah film drama percintaan yang akhirnya berkembang menjadi thriller. Jadi pertanyaan saya tentu buat produser Iving Atemas ya. Karena tadi ini film settingnya tahun berapa? Kalau tadi disebutkan di Indonesia ada dialog yang menyebutkan pembunuhan presiden. Tahun 2023 adalah tahun politik menuju ke pemilu ya. Jadi yang akan dibunuh oleh Jihan seperti disebutkan oleh Hans Klaga tadi, Presiden Jokowi. Wah. Bapak jangan menyimpulkan dulu. Ini kesimpulan saya berdasarkan trailer yang saya tonton tadi ya. Dan memang bukan soal masalah jengkol, tapi Hans sebagai biang teroris ya cocok sekali. Ya itu Pak. Terima kasih. Beneran Pak, jengkol Pak Tapi tadi. jangan lupa ya, itu tadi acting. Iya. Kalau Hans memang baik. Iya. Ya, Tapi bukan jengkol, tapi tidak sampai mau membunuh Iya. Presiden Republik Indonesia. Oke. Tapi coba aja makan sama Om Hans, jengkolnya diambil, sebel juga dia. Jadi untuk Iving, bagaimana dari drama berubah menjadi thriller? Saya lihat ini sangat mendekati dengan film-film yang dibuat di Telugu atau India Selatan pada masa kini. Sebuah drama berkembang menjadi thriller yang sangat memikat, dan saya ingin sekali menonton film ini, ingin membuktikan bagaimana kepiawaian Vishal Mandovani membuat sebuah thriller dengan bumbu action. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Yan, pertanyaannya silakan Pak Irving. Jadi kalau kita ngomongin waktu ya, waktunya sebenarnya sekarang time gitu, masih sekarang. Cuma ya kita bikinnya fiksi lah, bukan presiden yang inilah maksudnya. Tapi kan sama juga kan kalau di Amerika juga kan film presidennya juga kan masanya sekarang siapapun itu kan, karena itu sebuah simbol kan sebenarnya. Dan isu-isu yang kita nanti nonton filmnya, makanya nanti isu-isu yang diangkat juga isu-isu yang masa kini, yang relate ya Pak ya, yang relatable dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi ya intinya nonton aja gitu. Siap. Terima kasih Pak Irving. Mas Rizal mungkin mau menambahkan, silakan. Cukup? Oke, siap. Terima kasih. Dapat ya? Sampai Hasan, apa yang buat jadi apa Pak? Pertanyaan tadi ke Om Hans. Oh iya, jahat tadi, penjahat gimana Mas Hans? Ya, jadi mau tanya teroris jengkol apa? Kenapa? Pendalaminya segitu cocoknya gitu. Iya. Spoiler ya. Iya, spoiler. Bentar ngomong spoiler kali. Iya. Harus hati-hati ya. No. Yang aku suka itu buat aku ya, ini udah mulai hampir 50 produksi di Indonesia, dan terima kasih Indonesia. Dan aku sedang bisa ikut Rizal lagi nih produksi ketiga. Yang aku rasa itu kayak film Indonesia udah mulai lebih dewasa. Jadi itu tidak hal klise tentang cinta, itu memang ada masalah di semua dunia, dan itu tidak hanya ada polarisasi, ada cybercrime, dan itu tidak hanya di Amerika atau tidak hanya di CNN atau yang kita lihat, itu juga ada di Indonesia. Ya. Dan aku sangat senang bisa kerja sama Irving karena sangat profesional semua produksi ini dan juga semua pemain. Aku senang bisa ikut dengan film ya yang apa itu mulai kayak Indonesia mulai kan
itu butuh waktu. Ini kayak film kayak botol anggur 100 tahun. Ya Atau itu looks like seperti botol whisky 100 tahun. Jadi harus nonton. Siap. Om Yan, udah cukup? Cukup, terima kasih. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk para filmmaker dan juga jajaran cast sutradara. Kita juga, ya, Saya mau tambah. silakan Pak Irfik ditambahkan. Itu kan kita pernah ada isu itu yang apa namanya biota itu kan. Ah itu sebelum biota ada ini Hans the Cracker. Oh iya. Baru tahu. Baru tahu. Teroris jengkol. Ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong, boleh sekali lagi. Mas Rizal, mungkin terakhir yang ingin disampaikan untuk teman-teman media sebelum nanti kita ketemu di bioskop tanggal 26 Januari 2003, Mas Rizal. Silakan, boleh 2023 ya, 26 Januari 2023. Itu dia. Silakan, boleh pinjam, Syaf. Oke, silakan Mas Rizal. Mungkin tadi kita ngomong politik segala macam ya agak berat ya. Tapi pada intinya sebenarnya sih kita bikin sesuatu yang mudah-mudahan sangat entertaining ya. Jadi itu tadi jangan lupa untuk nonton tanggal 26 Januari karena apa yang kita buat itu mudah-mudahan sangat bisa menghibur. Oke, terima kasih. Dari jajaran produser juga kita minta Mbak Maria untuk closing statementnya mungkin, silakan. Dari kami tim produser dengan segala kerendahan hati, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua Olcast, Mas Rizal, semua kru yang terlibat dalam film ini. Semuanya luar biasa dan melakukan dengan profesionalisme yang tinggi dan dimudahkan dan dilancarkan setiap prosesnya dalam film ini. Dan juga terima kasih kepada Insan Pers semua yang sudah hadir dan datang. Kita dukung terus perfilman Indonesia dan tanggal 26 Januari nanti tolong ajak semua keluarga, teman, pacar, saudara-saudara semua satu kampung diajak nonton bareng. Siap. Januari 2023. Ya, terima nonton kasih. Adagium. Nonton Adagium ya. 26 Januari 2023. Jangan lupa di follow juga Instagram dan TikToknya di @adagiummovie. Dan kalau mau nge-share boleh silakan loh yang tadi pada nge-upload di TikTok atau di Instagram dengan hashtag @adagiummovie dan hashtag banyak terai dalam cinta. Oke? Sekarang kita boleh berfoto sekali lagi, boleh berdiri para pemain dan juga jajaran produser serta sutradara. Saya sekali juga harusnya hadir bersama kita ada Mas Antohut juga yang terlibat. Diabadikan berfoto dengan para pemain. Ya. Oke, silakan boleh merapat lagi sebelah kiri dulu, boleh kita lihat sebelah kiri dulu Pak. Sebelah kiri, sayap kiri cukup. Tengah sekarang, tengah bawah dulu, tengah bawah. Tengah bawah. Tengah bawah. Tengah atas. Oke, siap tengah atas, silakan nih menonton tribun nih. Tengah atas. Kanan boleh sekarang kanan. Kanan. Thank you. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Setelah ini teman-teman media yang ingin one-on-one interview silakan menghubungi Adam Basri di sini dari tim film Adagium untuk one-on-one interview ya. Sekali lagi persilakan para pemain boleh kembali ke tempat yang sudah disiapkan untuk one-on-one dengan para teman-teman media. Silakan. Oke. Sebentar ya teman-teman media ya, pemain dulu ya. Silakan para pemain dan juga sutradara serta jajaran produser. Terima kasih teman-teman media, jangan lupa nonton film Adagium di tanggal 26 Januari 2023. Saya Dias Danang pamit. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di arsip Kak, ada di arsip siaran langsung. Ini kan udah.